kita menundukkan kepala sejenak, berdoa memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Stugunawan M. Hum sekaligus membuka acara workshop Presisi Jayapura tahun 2021. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Mbak Fitri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Kapokja, teman-teman Kapokja, teman-teman dari fasilitator, tim seluruhnya yang sudah bekerja keras hingga terselenggaranya kegiatan pagi ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa khusus yang di Jayapura ini kan mengalami pengunduran waktu pelaksanaan karena adanya gangguan jaringan gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mulai, tadi disampaikan oleh Mbak MC tadi, selama hampir 8 hari gitu ya, kita bisa berdiskusi banyak gitu pada antara guru kemudian dengan para fasilitator untuk mendiskusikan berbagai hal kaitannya dengan program penguatan karakter berbasis seni dan budaya ini gitu Bapak Ibu. Sebenarnya ini kegiatan ingin mendorong Bapak Ibu melakukan kolaborasi antar guru gitu. Jadi tidak ada lagi guru yang merasa pelajarannya paling penting, kemudian yang satunya merasa minder, yang satunya terlalu percaya diri gitu ya kira-kira. Nah, ini dengan basis lingkungan sekolah, basis kebudayaan, basis kesenian, diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi antara misalnya guru seni dengan guru bahasa, dengan guru matematika, guru ekonomi, jadi berkolaborasi. Ini penting karena bagaimanapun juga ke depan itu adalah orang-orang yang bisa berkolaborasi. Maka ketika kita mengajari anak didik kita berkolaborasi, bekerja sama, membangun networking, gurunya juga harus bisa membangun networking gitu. Tidak ada orang yang merasa paling hebat, paling pinter, atau satunya merasa minder. Nah, ini justru saling asah dan saling asuh, kira-kira semacam itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru diharapkan dengan fasilitator untuk melakukan semacam kerjasama, diskusi saja nanti silakan dengan para fasilitator yang sudah mendapatkan materi juga dari kami beberapa waktu yang lalu. Kemudian sekarang turun ke guru, nanti guru turun ke siswa. Jadi struktur organisasinya semacam itu. Jadi dari Kemdikbud pusat, kemudian kepada fasilitator pusat, kira-kira begitu, kemudian fasilitator daerah, kemudian kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah supaya sama nih frekuensinya Bapak Ibu, kemudian dengan siswa-siswa kita gitu. Dari berbagai pengalaman, anak-anak kita itu ternyata luar biasa kemampuannya, pengalamannya, kemampuan digitalnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita malah ketinggalan gitu Bapak Ibu guru. Jadi kita hanya ingin mendorong anak-anak, memberikan saluran-saluran, kemudian dengan berbagai cara tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selama ini kita kan menganggap bahwa pelajaran sekolah itu ya hanya dari textbook itu saja gitu. Padahal lingkungan kita sebenarnya juga sumber belajar yang sangat penting gitu. Jadi apalagi di Papua ini gitu kan, lingkungan di sekitar itu kan masih banyak yang asli, yang mengandung berbagai macam kearifan lokal dan sebagainya, bisa diajarkan kepada anak didik kita gitu. Jadi jangan menganggap lingkungan sekitar itu sesuatu yang tidak penting gitu. Kadang-kadang justru dari lingkungan sekitar itulah kita bisa belajar banyak. Misalnya tentang pengobatan tradisional, bisa tentang makanan, macam-macam kaitannya dengan kebudayaan. Jadi
Ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi, tidak hanya di kali ini saja, misalnya nanti selesai, kemudian ada sesuatu yang ingin didiskusikan lagi, nggak apa-apa. Artinya secara terbuka, teman-teman dari fasilitator ini akan melakukan semacam konsultasi lewat WA atau apapun juga gitu. Nanti bisa dilakukan di luar workshop ini sendiri gitu, misalnya nanti setelah selesai gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya juga bahwa kita ingin mendorong ini Bapak Ibu, bagaimana sih misalnya anak-anak itu bisa bekerja bersama membangun sebuah proyek, misalnya pameran entah apapun juga bentuknya, dengan berbasis lingkungan sekitar itu tadi. Jadi harapannya anak didik kita nanti bisa mandiri, bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri dan juga lingkungan sekolahnya. Jadi perpaduan antara intelektualitas kemudian juga kemampuan membaca lingkungan ini cukup penting. Orang yang hanya mengandalkan intelektualitasnya saja kan tidak cukup. Orang pintar saja itu tidak cukup. Tapi orang yang bisa membangun networking, jaringan, itulah yang akan berhasil pada masa-masa mendatang. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu Guru, agar anak-anak kita bisa sampai di titik itu. Gitu. Bagaimana anak didik kita bisa melakukan kerjasama, jejaring dengan teman-temannya, tidak hanya di Papua, bahkan mungkin di luar Papua untuk saling share pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di tengah-tengah keterbatasan, mungkin ada sinyal yang tidak maksimal, kemudian situasi pandemi yang masih mengganas. Saya baca di berbagai media sosial, Jayapura rupanya juga cukup tinggi gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang jelas Bapak Ibu nanti tetap harus menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan berkerumun. Juga anak-anak kita diingatkan di rumahnya, di lingkungannya supaya menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi yang saya harapkan Bapak Ibu Guru juga bisa menjadi agen-agen. Ini tidak hanya orang kesehatan, tapi kita justru Bapak Ibu Guru inilah yang sangat penting. Jadi kita ini kalau di level pendidikan ini kan orang yang paling banyak atau bersinggungan dengan anak-anak kita gitu. Kadang-kadang orang tua itu nerimanya agak sulit, tapi begitu anak-anak kita mendapat asupan pengetahuan dari Bapak Ibu, kemudian dia menyadarkan orang tuanya. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua belajar dari anak-anaknya karena mendapat asupan pengetahuan, tambahan ilmu dari Bapak Ibu Guru. Jadi tambahan ilmu dari Bapak Guru khususnya kaitannya dengan kesehatan ini juga cukup penting. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu Guru dari 10 sekolah yang ada ini, mudah-mudahan nanti dari SMK, SMP ini nanti bisa berlanjut terus gitu. Mudah-mudahan setelah ini nanti misalnya selesai, Bapak Ibu kan sudah punya pengalaman ini melakukan kolaborasi. Tahun depan Bapak Ibu akan membiaskan kepada sekolah lainnya. Nah nanti dengan modal ini nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru penggerak yang dilakukan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Harapan kami seperti itu Bapak Ibu nanti bisa ikut terlibat di dalam program guru penggerak, kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya. Modal ini cukup penting. Saya yakin kalau Bapak Ibu ini serius nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membiaskan pengetahuan ini lewat program-program yang lain. Siapa tahu dari program ini nanti menelurkan guru-guru yang berkualitas, guru yang bermutu, yang berprestasi. Gitu. Jadi itu saya kira Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Bapak Ibu semua, workshop presisi penguatan karakter berbasis seni dan budaya wilayah Jayapura saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan memberikan kesuksesan dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu, Shalom. Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih. Amin, amin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Terima kasih Bapak Restu. Sambutan berikutnya
akan disampaikan oleh tim perumus presisi. Bapak Ide Karyanto, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Restu Gunawan, yang terhormat juga Bapak Kapokja, Bapak Syukur, teman-teman PPK, tim perumus, dan tentu saja yang terhormat Bapak Ibu Guru di Jayapura dan teman-teman fasilitator di daerah. Saya akan menggarisbawahi beberapa yang tadi disampaikan Pak Syukur ya, terkait presisi ini. Presisi ini apa sebenarnya? Yang pasti presisi ini bukan kurikulum baru, itu yang harus dipahami pertama-tama. Tetapi presisi ini adalah cara yang kita pikirkan, kita nilai cukup strategis untuk menerapkan visi kurikulum nasional kita, yaitu penguatan karakter siswa. Itu kan visi dari pendidikan nasional kita. Nah, untuk menguatkan karakter siswa itu, kami yang dipercaya sebagai tim perumus, kemudian belajar dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, untuk mengetahui, mempelajari bagaimana. Nah, itu belajar dari Ki Hajar Dewantara, maka dari sejak dini anak-anak ini perlu dilatih kemampuannya sebagai pelaku utama, subjek yang bisa memutuskan. Nah, karena itulah maka paradigma di dalam presisi ini, model pembelajaran ini adalah paradigma siswa sebagai subjek pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti harus kontekstual. Kontekstual itu artinya apa? Kontekstual itu artinya dia sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan alam dan sosial budayanya. Dan yang kedua, kontekstual dengan zaman. Dengan lingkungan alam sekitarnya, tentu saja Jayapura berbeda dengan lingkungan sosial, kultural, dan geografis yang ada di Jawa atau yang ada di Sumatera atau yang di Kalimantan. Itu yang penting. Yang kedua, kontekstual dengan zaman. Jayapura yang dulu berbeda dengan Jayapura yang sekarang. Indonesia yang dulu berbeda dengan Indonesia yang sekarang. Indonesia yang sekarang adalah bagian dari global. Ya, satu kesatuan yang tidak ada batasnya, yang dipersatukan oleh perkembangan teknologi digital. Nah, itu konteks itu yang mesti harus kita pahami dan kita pahamkan pada anak-anak. Itu yang pertama. Jadi dengan cara pembelajaran presisi ini, maka beberapa hal yang perlu kita pahami bersama sebagai pendidik dan sebagai guru terutama, yaitu adalah kesanggupan kita untuk terbuka, untuk menerima perubahan dan perkembangan yang ada di sekitar kita. Perubahan-perubahan itu yang mesti kita respon. Karena itu syaratnya adalah kita semua sebagai orang dewasa, orang tua, pendidik, karena Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pelaku utama pendidikan itu yang mau kita tuntun itu adalah siswa. Jadi dibutuhkan kerendahan hati dari kita untuk bisa berdialog dengan siswa. Apa yang menjadi keinginan siswa dan apa yang menjadi kebutuhan siswa sebagai pribadi yang sedang berkembang. Itu satu. Nah, syaratnya kita bersedia untuk rendah hati menerima perubahan itu. Dan yang kedua, dengan perubahan itu maka
dituntut juga perubahan peran guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pemilik pengetahuan, pemilik informasi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Justru guru yang harus mengajak siswa untuk memahami bahwa sumber pembelajaran di zaman sekarang ini begitu banyak. Makanya selalu pakai itu. Yang pertama harus diperkenalkan pada siswa adalah bahwa lingkungan pendidikan itu sekarang tidak hanya terbatas pada ruang fisik sekolah. Dengan adanya teknologi digital, maka sumber pembelajaran dan lingkungan pembelajaran itu sangat luas. Yang kedua, sumber pembelajaran juga adalah lingkungan sekitar sekolah. Jadi ekosistem pendidikan itu tidak hanya terbatas pada ruang fisik sekolah. Ekosistem pendidikan bagi anak-anak itu adalah lingkungan antara sekolah dan rumah. Jadi di situ ada masyarakat. Karena presisi ini mengajarkan pendidikan kontekstual, maka siswa harus punya interaksi dengan lingkungan tempat, dengan masyarakat. Jadi tahu benar siswa ada apa di lingkungan saya. Sehingga siswa pun bisa ikut prihatin dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap lingkungan masyarakatnya. Tentu saja dengan kemampuan sebatas siswa. Tapi ini konsekuensi yang memang harus diperkenalkan oleh guru. Jadi peran guru bukan hanya sebagai sumber pembelajar, tetapi dia juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk membuka wawasan, membuka kesadaran bahwa sekarang ini sumber pembelajaran begitu luas. Dan peran guru yang ketiga adalah dia mendorong, menguatkan semangat siswa untuk tetap selalu optimis dalam pembelajaran. Jadi kalau kembali pada Ki Hajar Dewantara, presisi ini mengajak kita semua kembali menyadari makna asas kepamongan bagi setiap pendidik. Asas kepamongan itu adalah 3 keutamaan itu. Guru sebagai teladan di depan ya, memberi inspirasi. Guru sebagai coach, sebagai fasilitator, teman dialog di tengah-tengah di antara siswa, ing madya mangunkarso. Dan yang terakhir, guru adalah motivator, pendorong. Halo, kok sprint kah? Guru handayani. Ini menjadi sangat real Punyamu kok sudah print kah? Konteks cara pembelajaran presisi ini. Saya kira aktivitasmu itu saja sprint yang kah? ingin kami sampaikan karena kami Jurnal adalah aktivitasmu tim sudah kau yang print. percaya untuk merumuskan konten print di mana, dari Kak? presisi ini. Jadi Bapak Ibu seperti disampaikan Pak Restu, jangan segan-segan kalau mau menggali lebih dalam tentang presisi ini, jangan segan-segan untuk bertanya pada fasilitator. Itu juga fasilitator di daerah, jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan teman-teman tim perumus di Jakarta yang dalam hal ini di Jayapura diwakili oleh Mas Billy Wariman dan Mbak Puri Pelupesi. Orang Teo belum ada di sekolah. Jangan segan setiap saat untuk berkomunikasi. Kalau kami pun belum bisa menjawab, kami akan berdiskusi dan belajar bersama untuk bisa menemukan jawabannya. Intinya Bapak Ibu Guru, saya sangat senang bahwa 10 sekolah ini sanggup menjadi 10 champion yang mengawali perubahan-perubahan di sekolah yang tentu saja nanti bisa diintegrasikan dengan program-program lain yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan juga oleh dinas-dinas di daerahnya masing-masing.
Begitu saja, sekali lagi semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera selalu Iya, untuk aduh, saya mau semua ini. guru dan Soalnya saya semua pakai itu lagi. fasilitator di Saya ada Papua. ikut itu Zoom Saya meeting. kembalikan Saya kepada bawa Mbak ke sekolah untuk Fitri. print, tidak bisa nih. Ya, terima kasih Pak Ide. Ada gigi Kita apa nih? lanjutkan. Presisi. Acara selanjutnya adalah penjelasan Mungkin besok kah? tim perumus bidang LMS kepada Bapak Pilih. Besok apa? Baru ke sekolah? Baik. Iya, besok sudah saya ke sekolah sudah untuk itu. Tanda. Bapak Ibu sekalian, selamat siang ya. Jadi kok masih tunggu apa? Saya panggil orang untuk cap. Bapak Ibu, di siang hari ini sebelum kita mulai rangkaian kegiatan presisi kita, izinkan saya menjelaskan tentang. Saya maksudnya kalau saya sih mau titip itu. Titip apa? Kalau ada orang di situ titip file untuk print sih. Mohon izin, saya mau share screen dulu, Begitu. Bapak Ibu. Ini. Tapi kok bilang tidak ada orang di situ? Seperti salah share screen saya, Bapak Ibu. Iya. Ya sudah sip sudah. Tidak apa-apa sudah kawan. Saya mau kasih mati komputer tidak bisa ini lagi pas lagi sudah Zoom meeting lagi nyala. Besok sudah. Iya tapi link untuk kirim itu tuh kenapa ya mati tidak bisa tampil ya? Ada 3 alat bantu ya Bapak Ibu. Yang pertama Kirim filenya adalah kita ini. WhatsApp grup Bapak Ibu, segala komunikasi. Nanti silakan Bapak Ibu pastikan sudah tergabung di dalam sudah mantap bersama rekan-rekan fasilitator gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masih ada yang belum punya WhatsApp grup bersama rekan-rekan fasilitatornya, Pak Ari saya sudah kirim yang itu, tinggal Pak Ari dia bikin DP itu saja toh. Sudah ada bersama dalam dia punya aktivitas toh. Atau kalau mungkin mau bisa cari dari namanya kakak, karena rekan-rekan fasilitator akan iya dia tinggal bikin DP aktivitas saja toh di ruangan Zoom ini, jadi bisa langsung cari. Begitu saja. Sip, sudah nanti besok baru saya ini. Ke sekolah sudah. Kan sampai tanggal 30 toh? Karena yang kedua iya, sudah oke gitu. Iya, datang berarti. Tatap muka seperti ini gitu ya. Itu nanti akan menggunakan Google Meet yang disediakan oleh admin. Nah, Google Meet-nya ini pun akan diberitahukan melalui grup WA ya yang bersama fasilitator. Jadi salah satu kunci supaya kegiatan presisinya bisa lancar, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengusahakan mencari gitu ya grup WA-nya bersama fasilitatornya. Kalau yang sudah ada, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bikin grup WA-nya. Nah, dari dua alat bantu ini gitu ya, ada satu lagi Bapak Ibu namanya LMS Presisi Bapak Ibu ya. Nah, LMS Presisi ini saya akan coba berikan tautannya Bapak Ibu. Tautan ini saya kirim ke kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa klik di tautan ini gitu ya. Nah, tautannya yang terakhir ya itu kalau Bapak Ibu klik dan masuk ke sana, ini sebetulnya sebuah website ini seperti saya tampilkan. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di dalam website ini sudah ada keterangan gitu ya. Kalau kita lihat ada selamat datang dan di dalamnya ada video gitu ya. Ini bisa saya klik dan Bapak Ibu bisa langsung menontonnya ya. Nah, seluruh video juga sebenarnya sudah dimasukkan ke YouTube-nya Bapak Ibu ya. Jadi cenderung ringan untuk menontonnya dari kuota internet. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, ini ada alur kegiatannya Bapak Ibu. Kurang lebih selama 8 hari ke depan kita akan ada 7 modul yang dipelajari. Lalu nanti kita akan masuk ke modul 1 ya. Ketika kita nanti Bapak Ibu akan melihat ada tombol-tombol seperti tombol modul 1 ini, kalau diklik ya Bapak Ibu akan masuk nih ke modul 1 ya. Nah, nanti di modul 1 Bapak Ibu silakan dieksplorasi. Ada videonya, video pembelajaran seperti ini yang tadi saya udah coba klik ya. Ini saya coba klik lagi, berfungsi ya Bapak Ibu ya. Lalu ada di sini ada pendahuluannya ya, rasional tentang modul 1, tujuan modul 1. Ini bisa diklik, lalu tulisannya muncul ya Bapak Ibu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang mungkin perlu kita renungkan ya terkait modulnya. Lalu di sini ada penjelasan Bapak Ibu. Mari kita mengikuti kegiatan modul 1. Gitu ya, akan ada penjelasan bahwa di bawah akan ada
kegiatan 1.1 sampai 1.5 gitu ya, ada instruksi, ada materi yang berupa video, ada materi yang berupa file. Silakan Bapak Ibu pelajarin gitu ya, coba untuk mengeksplorasinya. Ini ada pertanyaan pemantik. Kalau kita klik Bapak Ibu, kita akan dibawa ke ke sebuah Google Form yang isinya pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang bisa kita isi secara langsung. Ya, ini langsung bisa diisi asal sekolahnya dari mana, lalu langsung muncul bagaimana caranya, langsung kita ketik gitu ya. Terakhir bisa klik submit, tombol submit di bawah ini adalah tombol untuk mengirimkan jawabannya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi silakan dieksplorasi. Kalau kita scroll ke bawah Bapak Ibu, ini semuanya yang berupa tombol itu sebenarnya interaktif, jadi bisa diklik lalu bisa diikuti pembelajarannya. Dan sifatnya LMS ini akan mendampingi untuk pembelajaran yang tidak tatap muka gitu ya. Jadi nanti akan ada pembelajaran tatap muka seperti ini, masuk ke ruangan Google Meet, lalu ada pembelajaran yang sifatnya mandiri ya. Jadi Bapak Ibu silakan dengan komputernya masing-masing, internet. Lagi mungkin Bapak Ibu menambahkan nanti setiap harinya akan ada tautan absensi yang sudah diberikan ya oleh tim admin gitu ya, bahwa nanti tautan absensi ini bisa diklik lalu Bapak Ibu langsung mengisi di sana dan tanda tangan di sana. Jadi tidak perlu lapor di kolom chat ya Bapak Ibu, saya dari sekolah hadir gitu, itu tidak perlu, tidak apa-apa, langsung klik aja di kolom absensinya gitu ya. Dari saya sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga 8 hari ke depan bisa kegiatan presisi ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kembalikan lagi ke Ibu Fitri ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Billy penjelasannya. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan Learning Management System, berakhirlah sudah rangkaian pembukaan workshop presisi pada pagi hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, perlu kami informasikan untuk absen yang Bapak Ibu belum absen, ada di kolom chat. Kemudian kegiatan setelah pembukaan ini, kegiatan akan dipandu langsung oleh tim fasilitator ya Mas Billy ya. Ya, Bapak Ibu, kegiatannya silakan eksplorasi di LMS dulu ya. Nanti jadwal kegiatan sudah diberikan, nanti kita melalui grup WA kita berikan juga jadwalnya. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang belum absen mohon mengklik link absen yang ada di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC mohon pamit undur diri.
kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Gak baik ya? Ya, 8 hari nih. Sudah kesana sudah. Setrika sudah. Ini gimana bisa ke sini? Kesini mana? Saat hujan, Ini tunjukin kamera gitu. jangan gandengan dulu, yo recording ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu, jangan ikut ayo, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Bapak ini bisa pakai headset bapak kan? Ini HP. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Biasa aja. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu, ruangan Zoom akan ditutup ya. Jadi Bapak Ibu silakan langsung koordinasi dengan para fasilitator melalui grup WA, langsung ke LMS ya Bapak Ibu, silakan dipelajari, nanti instruksi akan diberikan oleh para fasilitator. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah bergabung di ruangan Zoom pembukaan. Nanti sampai ketemu lagi di ruangan Google Meet dan di grup WA masing-masing ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Billy, tim Presisi. Semoga lancar semua Bapak Ibu. Yo, kita tutup ya.